Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu yang berupa basic grammar, degree of comparison, passive voice. Sebelum mulai ada baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di kelompok 9 sendiri kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Agus Supriyanto, yang kedua ada Hilal Fadlilah, saya sendiri, yang ketiga ada Muhammad Abdul Rauf, yang keempat ada Mutiara Kasih, yang kelima ada Zia Medita Felicia. Lanjut. Oke, pertama kita akan memulai dengan membahas basic grammar, yaitu ada 3, simple past tense, simple present tense, simple future tense. Next. Oke, yang pertama simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Next. Nah, ini merupakan ini merupakan rumus dari simple past tense sendiri. Untuk kalimat positif, kita bisa menggunakan 2 rumus, yaitu subject plus verb 2, atau subject plus be, was, atau were. Contohnya, the teacher came. I was a stamp collector. Kalimat negatifnya juga ada dua formula. Yang pertama, subject did not berinfinitif. Berinfinitif itu verb 1. Contohnya, the teacher didn't come. Gurunya tidak datang. I wasn't a stamp collector. Saya bukan pengkoleksi stempel. Maaf kalau salah. Yang ketiga ada kalimat interrogatif, yaitu tanya. Did subject berinfinitif. Did the teacher come? Was I stamp collector? Seperti itu. Lanjut. Fungsi simple past tense sendiri ada banyak, tapi di sini kelompok kami hanya akan menjelaskan 3 karena kalau semuanya kita jelaskan nanti waktunya mungkin akan kurang, jadi kita menjelaskan 3 saja. Yang pertama fungsinya yaitu menjelaskan kejadian di masa lampau. Contohnya, Reni and I went to the Trans Studio Bandung 2 months ago. Saya dan Reni pergi Trans Studio Bandung 2 bulan yang lalu. Yang kedua, fungsinya yaitu menjelaskan suatu kebiasaan di masa lampau. When I was a senior high school student, I always got up at 4 a.m. to study. Ketika saya SMA, saya selalu bangun jam 4 pagi untuk belajar. Fungsi yang ketiga yaitu digunakan pada conditional sentence tipe 2. Conditional sentence itu kan ada 3, tapi di sini itu yang dipakai yang ke tipe kedua. I would buy a sport car if I had much money. Saya akan membeli mobil sport jika punya uang banyak. Next. Selanjutnya dibacakan oleh rekan Abdul Rauf. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Suaranya. Maaf, baru Simple present tense adalah yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini
atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Next. Ada beberapa contoh, yaitu kalimat positif, yaitu rumusnya S plus verb 1 atau B, atau bisa contohnya yaitu select eating out dan declare or not. Dan kalimat negatifnya yaitu bisa kita lihat as tambah I clears atau don't atau not dan bear. Bisa kita lihat contohnya yaitu the plan or not. Dan kalimat integratifnya yaitu contohnya don't as like out to out. Next. Fungsi simple present tense. Ada 3 contoh yaitu menerangkan kegiatan sehari-hari atau dan or aktivitas. Contohnya itu my present all wake out and 4 am. Yaitu orang tua saya biasa bangun pukul 4 pagi. Dan selanjutnya menyatakan kebenaran umum atau fakta. Jesse and Ron join football club for student to Sunday. Yaitu Jesse dan Ron bergabung dengan klub football dari satu klub football dari Sabtu hingga Ahad. Dan yang ketiga menyatakan pendapat atau perasaan terhadap sesuatu. Black and green atau brokoli berwarna hijau. Next. Oke, untuk simple future tense akan dijelaskan oleh rekan Agus Supriyanto. Rekan Agus Supriyanto dipersilakan. Masuk. Simple present tense adalah Suaranya agak dinyaringin. Boleh? Apakah ada masalah jaringan di sana, rekan Agus? Monggo. Oke, sepertinya rekan Agus ada gangguan jaringan di sana, jadi simple future tense akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Mutiara. Silakan Mutiara untuk menyampaikan materi ini. Simple future
future tense. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Bentar ya. Rumus simple future tense. Kalimat positif. Subject plus will plus bare infinitive. Selanjutnya subject plus be, am, is, are, going to plus bare infinitive. Contoh kalimatnya adalah he will win, yang artinya dia akan menang. Dan they are going to come, mereka akan datang. Untuk kalimat negatifnya, rumusnya adalah subject plus will plus not plus bare infinitive. Contoh kalimatnya adalah he won't win, dia tidak akan menang. Rumus negatif yang lainnya, subject plus be, am, is, are, plus not, plus going to, plus bare infinitive. Contoh kalimatnya adalah they are going to come, mereka tidak akan datang. Rumus simple future tense yang kalimat interrogatif. Yang pertama, will plus subject plus bare infinitive. Contohnya, will he win? Apakah dia akan menang? Rumus kalimat interrogatif yang lainnya, be, am, is, are, plus subject plus going to plus bare infinitive. Contohnya, are they going to come? Artinya, apakah mereka akan datang? Fungsi simple future tense, yaitu untuk mendeskripsikan kebiasaan. Contohnya, my parents will visit my grandfathers once a month. Kemudian, untuk menentukan batas waktu dan fokus kejadian. Contohnya, John will call me Thursday morning. Dan untuk menggambarkan emosi. Contohnya, he will love his new bicycle. Saya serahkan ke Hilal. Terima kasih. Terima kasih. Untuk degree of comparison akan dibacakan oleh rekan Zia. Rekan Zia, apakah jaringannya masih ada? Masuk? Masuk ya. Bisa kan Zia? Zia bisa nggak? Degree of comparison. Degree of comparison adalah bentuk adjektif atau kata sifat atau adverb, kata keterangan, yang menyatakan perbandingan. Ada 3 degree of comparison, yaitu positif, komparatif, dan superlatif degree.
positive degree. Ketika digunakan untuk menyatakan perbandingan, positive degree harus digunakan bersama correlative conjunction. S, bla 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 S. Positive degree berupa bentuk standar adjektif dan adverb tanpa perubahan apapun. Next. Contoh kalimat positive degree. The task is not as difficult as you imagine. Tugas tersebut tidak sesulit yang kamu bayangkan. My brother drives as carefully as my father in the residential area. Saudara laki-laki saya mengemudi sehati-hati ayahnya di area perumahan. Next. Comparative degree, pengertian, digunakan untuk membandingkan dua orang, binatang, benda, atau hal. Next. Terdiri dari satu suku kata ditambahkan akhiran R. Your heart is colder than ice. Hatimu lebih dingin dari es. Dua suku kata atau lebih diawali dengan kata more. I run faster than you did. Saya berlari lebih cepat dari kamu. Khusus untuk dua suku kata adjektif dengan akhiran Y, akhiran tersebut dihilangkan lalu diganti ear. Land snails move more slowly than starfish. Siput darat bergerak lebih lambat dari binatang laut. Salah. Bintang laut. Next. Superlative degree. Berfungsi untuk membandingkan tiga atau lebih orang, benda, atau hal. Next. Satu suku kata biasanya berakhiran dengan kata est. Lebih dari satu suku kata ditambahkan most di depan kata. Dua suku kata berakhiran y, akhiran tersebut dihilangkan diganti dengan est. Next. Your heart is the coldest of all. Hatimu adalah yang terdingin dari semuanya. I run the fastest in my class. Saya berlari paling cepat di kelas. The country develops the most slowly. Negara tersebut berkembang paling lambat. Next. Oke, untuk selanjutnya passive voice akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Agus. Agus sudah ada jaringan belum? Agus? Ya, sepertinya Agus masih mengganti device dari menggunakan laptop ke menggunakan HP. Ditunggu sebentar ya. Terima kasih. Halo? Sudah bisa masuk? Oh, udah. Ya. Lanjut. Passive voice. Passive voice adalah bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Lanjut. Formula. Tense. Simple present tense. Anti voice. Verba 1. Passive voice I is R plus verba means 3. French consistency I is R plus 8. Passive voice I'm is R by 9. Present tense have
has plus verba min 3. Have has been verba min 3. Simple past tense. Verba plus min 2. Was are been plus min 3. Plus continuous tense. Was where I need was are main verba min 3. Present tense. Have plus verba min 3. First bench plus verba 3. Simple future tense. Please fill in verba min 3. Oke, sepertinya rekan Agus mengalami gangguan lagi. Di sini saya akan melanjutkan sebagian punya rekan Agus. Simple future tense. Kalau di active voice sendiri, itu rumusnya will plus bare infinitive. Sedangkan di passive voice, will plus be plus verb 3. Am is are going to plus bare infinitive. Sedangkan di passive voice, am is are going to plus be plus verb 3. Future perfect tense. Will plus have plus verb 3. Itu yang di aktif. Sedangkan yang di pasif, will plus have plus been plus verb 3. Next. Rekan Agus, apakah sudah ada jaringan? Halo? Rekan Agus. Sepertinya rekan Agus masih kehilangan jaringan. Kita tunggu sebentar ya. Ini dampak dari apa-apa serba online. Jadi kita harus mensyukuri apa adanya. Sebaiknya kita menunggu rekan Agus terlebih dahulu. Rekan Agus, apakah sudah ada? Sepertinya masih hilang. Apakah sudah ada? Ya. Ya, oke. Lanjut.
Explain. I am in dollars. Saya dibayar dalam dolar. Present tense. The store will be closed. Toko itu akan tutup. Di spesiesnya, please tense. The books was editing by Editri Press. Buku tersebut disuting oleh Beatrice Press. Lanjut. Ya, itu presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kami juga ada yang sebagian daerahnya masih kekurangan jaringan. Jadi mohon dimaafkan jika kita terlalu lama dan bertele-tele. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.